Saya ceritakan beliau Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Alhamdulillah ta'adus bin ni'mah, saya bersyukur beliau adalah guru saya. Saya jadi calon murid beliau 13 tahun. 13 tahun saya mengabdi, saya diuji, saya dites, saya di segala macam. 13 tahun baru dipanggil, ya Mustafa, antum calon murid. Benar ini Pak. Tesnya, ujiannya, ya Allah, kalau saya ceritakan mungkin Bapak geleng-geleng kepala. Perintah beliau cuma satu, nurut silahkan, nggak nurut jalan. Nggak pernah marah. Beliau manusia yang belum pernah saya lihat marah. 13 tahun saya jadi calon murid, tahun ke-15 baru diangkat murid. Zaman sekarang pesantren baru 3 bulan. Allahu Akbar. Saya muridnya kiai, saya murid 3 bulan. Gayanya saya 15 tahun baru diangkat. Tahun kira-kira 18-19 tahun beliau meninggalkan kita semua. Persis di sekarang ini kurang lebih 1 tahun. 1 tahun yang lalu beliau Al-Habib Ja'far Muhammad bin Hamid Al-Kaf meninggalkan kita. Sedikit saya bercerita, beliau lahir di Kudus, satu kota kecil di Jawa Tengah antara Semarang dan Pati, Jepara, di antara itu. Ketika masa kanak-kanak umur 11 tahun kurang lebih, saya mendengar bahwa beliau diajak oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Waktu itu beliau izin sama abahnya, ya abah, Ja'far diajak sama Nabi Allah Khidir, boleh apa enggak? Karena yang ngajak Nabi Allah Khidir, abahnya mungkin berpikirnya, lah Nabi Khidir yang ngajak, ya boleh aja. Malam ngomong begitu, paginya hilang. 3 tahun sesudah itu baru muncul. Habib Ja'far dengan seluruh karomahnya tidak terhitung. Satu yang terus terbenam dalam benak saya, beliau Al-Habib Ja'far Muhammad bin Hamid Al-Kaf amat mencintai ini Indonesia, amat mencintai umat Islam, amat mencintai bangsa Indonesia. Beliau sering tidak tidur, ngobrol dengan saya, hanya berpikir tentang Indonesia gimana caranya aman, Indonesia gimana supaya makmur, Indonesia gimana supaya nggak rusuh, Indonesia gimana supaya nggak cerai-berai. Itu seringkali dan selalu muncul di dalam doa-doa beliau. Beliau seumur hidupnya laksana pipa. Apa yang beliau terima keluar sama besar, bahkan lebih besar. Sehingga ketika beliau meninggal, beliau tidak meninggalkan apa-apa. Padahal seluruh presiden menghadap kepada beliau, kecuali ada satu yang beliau tidak mau atau tidak diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala. Selain itu semua presiden ketemu beliau. Tapi beliau kehidupannya di akhir hayatnya, rumah nggak punya, mobil nggak punya, bahkan beliau tidak sempat. Tapi perjuangan beliau tentang umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, luar biasa. Seumur hidupnya beliau ngurusin umat dan negara. Saya saksi hidupnya karena saya sering dan selama hampir kurang lebih 18 tahun saya mendampingi bolak-balik saya dengan beliau Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Beliau sangat lembut perasaannya dan sangat mengangkat, memuliakan perempuan. Beliau tidak mau melihat ada orang sedih datang kepada beliau. Datang sedih, pulang senyum.
Pernah satu riwayat Bapak, saya sedang berjalan dengan Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaum. Karena sudah meninggal, saya berani ceritakan. Dulu ketika masih hidup saya nggak berani ceritakan. Saya berjalan naik mobil sama beliau di satu kota di Jawa Tengah. Pelan, tiba-tiba beliau memerintahkan mobil supaya pinggir, stop, ke pinggir. Kita nggak tahu mau ngapain ini. Buka mobil, saya kawal, saya turun. Ketika beliau turun dari mobil ngasih kode ke saya. Dengan kode jarinya ditaruh di bibir. Maksudnya jangan rame. Saya masih nggak paham Ibu. Beliau berjalan mengendap-endap. Jadi saya ikutan mengendap-endap juga. Ini mau kemana ini Abu Ja'far? Nggak jauh dari situ beliau mendekati ada satu orang tukang becak lagi tidur pulas, tidur di becaknya, pahanya diangkat ke atas. Gimana sih kalau tukang becak tidur? Satu kaki di atas dengan gayanya begini, tidur pulas. Habib Ja'far mendekati, kemudian merogoh kantongnya. Beliau mengeluarkan uang satu bendel genggaman. Ngelihat saya masih dengan kode. Saya paham, oh biar nggak bangun nih tukang becaknya nih. Uang itu diletakkan sama Habib Ja'far di antara dua pahanya. Pelan. Setelah diletakkan, beliau balik dengan pelan-pelan. Naik ke mobil, jalan. Apa yang saya dapatkan di situ Bapak Ibu? Beliau ingin menyenangkan seseorang tanpa butuh orang itu tahu siapa yang menyenangkan. Pertama, beliau memberi tanpa menghitung. Masukin tangan di kantong, nggak pakai dihitung, ditaruh. Yang ketiga, beliau nggak mau ganggu nikmatnya orang yang lagi tidur. Padahal seandainya dibangunin, terus dikasih disodorin duit segepok, saya nggak kebayang. Sambil jalan saya diam, tafakur. Ya Allah, mudah-mudahan itu duit selamat. Nggak ada yang lewat, terus ngeliat ada duit di pahanya, di antara dua paha. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, saya nggak kebayang bagaimana terkejutnya tukang beca itu ketika dia bangun, dia lihat ada duit di antara dua pahanya. Tuh, salah satu akhlak adab beliau. Beliau Bapak tidak mengenal waktu. Hampir-hampir seluruh hidupnya diganggu, kalau bahasa saya, diganggu sama umat. Tidurnya saja mau ditungguin sama umat, makan ditungguin. Berpuluh-puluh tahun beliau selalu membantu melayani umat tanpa pernah lelah. Sampai akhir hayatnya beliau meninggal di Kalimantan. Padahal terakhir itu beliau numpang tinggal di Semarang. Berangkat ke Kalimantan, setahun di sana meninggal dunia. Dibawa, sekarang dikuburkan di makam Ploso namanya, di Kudus. Jadi barangkali nanti ada dari sini, ada yang sedang ke Jawa Tengah, ada ke Kudus, silahkan ziarah di makam Ploso namanya. Di situ sudah dibangun semacam joglo di tengah makam beliau dan abahnya. Satu yang beliau didik kepada saya yang luar biasa, beliau selalu mengingatkan kepada saya, Mustafa, jangan pernah minta, dikasih terima ketika engkau dakwah. Berat tidak? Berat, karena saat itu saya diperintahkan tidak boleh usaha apapun.
Sehingga saya pernah mengalami Bapak, makan saya adalah minum, minum saya adalah minum, makan saya air karena nggak ada yang dimakan. Dan beliau jauh lebih dari itu. Makanya kita benar-benar kehilangan. Mudah-mudahan sir beliau, karomah beliau, keberkahan beliau malam ini tertumpah kepada yang hadir malam ini. Sebab kecintaan kepada Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf, sahibul fadilah, sahibul karomah Al-Ghaus. Banyak yang saya ingin ceritakan, tapi karena malam dan ini sudah saya akan bacakan maulid. Jadi inilah beliau, dan mudah-mudahan insya Allah di Belitung ini setiap tahun saya berdoa mudah-mudahan selalu memperingati, membuat acara Hall Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Sebelum saya baca maulid, kita kirimkan Fatihah khusus agar kita memperoleh keberkahan, kita memperoleh fadilah, memperoleh apa keutamaan dari Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah Muhammad Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jilani Wassamadani Amit Nisa'at Al-Hajat Al-Barbani. Al-Fatihah Ustaz Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Khususan Al-Fatihah Sahibul Fadilah Karam Al-Khas Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf. Bianna Allah Al-Karim yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa uluminafatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.